ببني إسرائيل البحر فأتبعهم بغيا وعدوا حتى أدرك الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlan wa sahlan Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Hafizahullah Ta'ala yang biiznillah Ta'ala akan membersamai kita pada siang hari ini. Wa marhaban bikunna akhwat wa ummahati fillah yang telah hadir pada kajian hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna kepada segenap media partner yang telah hadir pada siang hari ini. Tamam, sebelum kita mulai kajian, izinkannya aku moderator untuk membacakan tata tertib pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita meluruskan niat dalam menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, mempersiapkan hati dan berdoa kepada Allah agar diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan catatan dan pena untuk mencatat faedah ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustazah. Kemudian yang keempat, menjaga adab majelis ilmu, mengingatkan kepada akhwat semuanya untuk memperhatikan video dan mic agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Kemudian di akhir sesi yaitu Tolibah dipersilakan untuk bertanya baik secara langsung maupun di kolom chat. Demikian tata tertib kajian kita pada siang hari ini. Mohon sekiranya akhwat semuanya untuk memperhatikan. Baiklah, kajian tauhid pada siang hari ini bersama Ustadz Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala yang bertemakan menggapai kecintaan Allah. Sebelum memasuki kajian ini, izinkan Ana membacakan profil singkat beliau, yaitu Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Asari. Yang pertama, beliau adalah alumni Institut Pertanian Yogyakarta dan ma'hadnya di Al-Madinah Surakarta. Kemudian juga beliau pengajar Pondok Pesantren Salafiyah Khulafaur Rasyidin Bagan Batu. Beliau juga pengasuh serial belajar Tauhid Hijrah APP. Kemudian penasihat lembaga kemanusiaan Firqah Ilmiah Bagan Batu. Kemudian beliau juga pemimpin pembimbing Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rawdah dan Riyadul Jannah Al-Islamiyah. Dan beliau juga pengisi kajian tetap di beberapa masjid Bagan Batu dan Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baik, tempat kepada Al-Ustadz Faltatafaddal Mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'atan. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini yang semoga berbarokah ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya seseorang itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan apa ciri-ciri kalau seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini insyaallah. Kita akan membahas sebab-sebab agar seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ciri-ciri bahwasanya seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita ambil dari sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyakiti wali-waliku, yang mengganggu wali-waliku, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Nah, ini pengumuman dan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb-Nya seluruh alam semesta kepada seluruh hamba-hambanya, di mana dia mengumumkan dan dia mengancam siapa saja di antara hamba-hambanya yang berani mengganggu dan menyakiti wali-walinya bahwa dia akan memeranginya. Allah akan memeranginya. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Rabb-Nya seluruh alam semesta kepada seluruh hamba-hambanya bahwa dia pasti dan pasti akan memerangi siapa saja yang berani mengganggu dan menyakiti wali-walinya. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang anak manusia yang hidupnya itu seutuhnya bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka ini. Ini sangat berbahaya. Ya, kalau sampai seseorang itu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperangi oleh Rabb-Nya dan Rabb-Nya seluruh alam semesta yang hidupnya itu setiap detiknya bergantung kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, siapa itu wali-wali Allah? Ya, siapa itu wali-wali Allah? Yang Allah tidak ridha kalau ada orang-orang yang mengganggunya. Yang Allah marah dan murka kalau ada sebagian dari hamba-hambanya yang mengganggunya. Nah, kita lihat siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia tidak ridha, tidak rela ada hamba-hambanya yang mengganggu. Wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah oleh kalian bahwasannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak memiliki rasa takut
Mereka tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak terlalu bersedih hati atas musibah-musibah yang menimpa mereka. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat di antara sekian banyak sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh wali-walinya. Dua sifat tersebut yang disebutkan di dalam ayat ini, yang pertama bahwasanya mereka wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua bahwasanya mereka itu tidak terlalu bersedih hati atas musibah-musibah yang menimpa mereka. Atas apa yang tidak berhasil mereka dapatkan dan atau apa yang hilang dari mereka. Kemudian siapa sih mereka itu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimat, ini wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala mengatakan, "Auliya'ullahi humul mu'minunal muttaquna." Wali-wali Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kita sampai pada kesimpulan bahwasannya tidak semua orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah keimanan, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah ketakwaan. Tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Orang yang mendapatkan hidayah di atas keimanan itu banyak, bahkan sangat banyak. Ada miliaran manusia di muka bumi ini yang mendapatkan hidayah di atas keimanan. Beriman kepada Allah, memeluk agama Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Akan tetapi sedikit sekali di antara mereka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu hidayah di atas ketakwaan. Nah, maka siapa yang telah diberi hidayah keimanan, kemudian setelah itu diberi juga hidayah ketakwaan, ini manusia-manusia yang sangat-sangat beruntung. Ini adalah manusia-manusia yang sangat beruntung karena Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikannya sebagai bagian dari wali-walinya, sebagai bagian dari kekasih-kekasihnya, sebagian dari orang-orang yang dicintai. Itu kaum muslimat ya. Wali-wali Allah itu siapa? Al-mu'minunal muttaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya tentu mereka ini yatafadhaluna fi darajatihim. Mereka ini tidak satu derajat. Mereka ini terbagi menjadi sedemikian banyak derajat. Sebagiannya itu lebih mulia dibandingkan sebagian yang lainnya sesuai dengan perbedaan kadar keimanan dan ketakwaannya. Dan secara umum disebutkan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4 derajat. Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4 derajat. Yang paling tinggi adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian derajat yang kedua adalah as-siddiqun, ya para siddiq, orang-orang yang mencapai puncak kejujuran di dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang ketiga adalah asy-syuhada, ya para syahid, orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah adalah as-salihun, orang-orang saleh, orang-orang yang baik agamanya. Ini 4 derajat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah siapa? Para nabi. Kemudian yang kedua, para siddiq. Yang ketiga adalah para syahid, dan yang keempat adalah para saleh, orang-orang yang saleh. Kita bagian yang mana, Bu?
Nabi bukan ya. Nah, kita bukan bagian dari para nabi. Bukan juga bagian dari as-siddiqun, bukan bagian dari orang-orang yang mencapai puncak kejujuran di dalam keimanan dan ketakwaan. Kita juga bukan bagian dari syuhada. Berarti tinggal yang keempat, apakah kita bagian dari orang-orang yang saleh? Apakah kita bagian dari orang-orang yang saleh? Ini yang harus kita upayakan. Kalau kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang saleh, berarti kita bukan bagian dari wali-wali Allah. Kita bukan bagian dari kekasih-kekasih Allah. Sementara inilah yang kita minta setiap harinya. Dalam sehari dan semalamnya itu minimal 17 kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari wali-walinya, untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dicintainya. Doanya yang mana itu, Bu? 17 kali sehari dan semalam? Yang mana doanya? Hah? Ibu membacanya 17 kali dalam sehari dan semalam. Yang mana itu? Gimana? Ihdina Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Yang mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Itu wali-wali Allah kok. Wali-wali Allah adalah al-mun'am alaihim. Nah, al-mun'amunna alaihim. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah curahkan nikmat kepadanya. Tafsirnya ada di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa saja yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, siapa saja yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka ini bersama orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Dari kalangan para nabi, para siddiq, para syahid dan orang-orang saleh. 6. Berarti ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, maknanya apa, Bu? Maknanya kita minta diberi taufik untuk bisa mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Inilah yang akan menghantarkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan kita bagian dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita kembali ke pokok pembahasan. Apa tadi kata Allah? Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang mengganggu, yang menyakiti wali-waliku, apa kata Allah, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Di sini Allah mengumumkan, memastikan, mengancam akan memerangi siapa saja di antara hamba-hambanya yang berani mengganggu dan menyakiti wali-walinya. Siapa tadi wali-wali Allah, Bob? Wali-wali Allah siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram, Bu, ya, haram mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman, apalagi kalau dia bagian dari orang yang bertakwa. Haram hukumnya, Allah tidak ridha. Allah tidak ridha kalau ada yang menyakiti orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jangankan ya menyakiti orang yang beriman, menyakiti orang kafir tanpa alasan yang jelas saja itu haram. Bahkan menyakiti anjing dan babi bukan dengan sebab yang dibenarkan itu juga haram. Al-Imam Fudail ibnu Iyad rahimahullah mengatakan, wallahu la yahillu laka an tu'diya kalban wala khinziran bi ghairi haqqin. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkanmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkanmu untuk menyakiti anjing dan babi tanpa alasan yang benar.
Nggak boleh Bu, anjing dan babi itu disakiti. Kalau memang mengganggu, ya, kalau memang mengganggu, memudaratkan, merugikan, ya, membahayakan, dibunuh, silakan dibunuh. Dibunuh dengan cara yang baik. Tapi kalau semata-mata disakiti haram, ya, semata-mata disakiti haram. Kata beliau, wallahu la yahillu laka an tu'diya kalban wala khinziran bi ghairi haqqin. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkanmu untuk menyakiti seekor anjing dan tidak pula seekor babi tanpa alasan yang benar. Fakaifa tu'di musliman? Lantas bagaimana mungkin engkau itu berani menyakiti seorang muslim? Ah, lantas bagaimana mungkin engkau berani-beraninya menyakiti seorang muslim? Apa mungkin seorang muslim ini sejajar dengan afwan anjing dan babi? Enggak mungkin, Bu. Bahkan seorang muslim itu tidak bisa disejajarkan dan tidak boleh disejajarkan dengan orang kafir walaupun sama-sama manusia. Nah, muslim dan kafir itu tidak boleh disamakan. Sebrengsek-brengseknya muslim itu tetap lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir seluruhnya. Nah, tidak boleh menyamakan muslim dengan kafir. Lantas apakah seorang muslim itu bisa disamakan dengan afwan anjing dan babi? Nggak mungkin. Lantas kalau kita itu diharamkan, tidak diizinkan, ya, untuk menyakiti, ya, si najis ini tadi, si anjing dan babi, lantas bagaimana mungkin kok kita berani, kita lancang menyakiti orang yang beriman? Robnya tidak akan rela. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha, dia pasti marah, dia pasti murka. Waqila, dan dikatakan bahwasannya alaika an tu'diya ruhan la yastati' radda adaka illa bi anin alladhi la yasma'uhu illa Allahu azza wa jalla. Hati-hati engkau, ya, hati-hati engkau dari menyakiti satu jiwa yang dia tidak bisa membalas perbuatanmu kecuali hanya dengan ratapan yang tidak didengar kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah yang lemah, nah, yang tidak mungkin membalas kezaliman kita. Hati-hati. Kalaupun dia tidak punya tempat mengadu, atau bahkan kalaupun seandainya dia tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar rintihannya. Nah, kalau rintihannya itu tidak keluar dari lisannya, Allah mendengar jeritan hatinya. Allah pasti mengetahui. Iyyaka an tu'diya ruhan allati la tastati radda adaka illa bi anin alladhi la yasma'uhu illallahu azza wa jalla. Hati-hati engkau dari menyakiti satu ruh, satu jiwa yang tidak bisa membalas perbuatanmu, yang tidak bisa membalas kezalimanmu, kejahatanmu kecuali hanya dengan ratapan yang tidak didengar oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengadu kepada manusia, tidak. Dia juga bahkan tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih untuk bersabar. Nah, tetapi hatinya meratap dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian orang ini, ya, orang yang beriman ini mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedzaliman kita kepadanya, masalahnya menjadi lebih besar. Masalahnya menjadi lebih besar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi mengutus beliau untuk menjadi dai ke negeri Yaman. Nah, di akhir wasiatnya Nabi mengatakan, iyyaka wa da'watal madlum. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dari doa orang yang terzalimi. Ya, hati-hati engkau wahai Mu'adz dari doa orang yang engkau terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah, ya, akan mengabulkan doanya. Bagaimana kalau dia mendoakan keburukan untuk kita? Nah, bagaimana kalau dia mendoakan keburukan bagi kita? Allah pasti akan mengabulkannya, ajilan aw ajilan, baik, ya,
pengabulannya itu disegerakan atau diakhirkan, tapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengomentari hadis yang mulia ini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Hatta law kana al-madlum kafira." Bahkan seandainya yang terdolimi itu adalah orang kafir. Nah, bahkan seandainya yang terdolimi itu adalah orang kafir, fadzalamtahu pada Allah fa innallaha yastajibu du'aahu. Kalau engkau dolimi dia, engkau dolimi si kafir itu, kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yastajibu du'aahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Pasti. Kafir dia, iya. Dikabulkan doanya oleh Allah, iya. Kenapa? La hubban lil kafiri walakin hubban lil adli. Bukan karena Allah mencintai si kafir, tidak. Allah tidak pernah mencintai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala membenci kekufuran dan juga membenci orang-orang yang kufur. Tidak mungkin Allah mencintai si kafir. La hubban lil kafir. Bukan karena Allah mencintai si kafir, walakin hubban lil adli, akan tetapi karena Allah mencintai keadilan. Allah kabulkan doa si kafir yang terdolimi ini tadi bukan karena kecintaannya kepada si kafir, tetapi karena kecintaannya kepada keadilan. Dan karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman untuk diriku sendiri. Maka aku menjadikan kedzaliman itu juga sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Nah, janganlah kalian saling menzalimi. Nah, kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya balasan untuk sebuah perbuatan kedzaliman itu memang biasanya tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringnya ya balasan atas dosa sebuah kedzaliman itu diakhirkan, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengarnya. Nah, wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Janganlah engkau menduga, engkau mengira ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya menundanya saja, menunda adab bagi mereka sampai datangnya suatu hari yang pada hari itu mata-mata terbelalak. Karena melihat kenyataan betapa pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang zalim. Dan di dalam hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yumli lidz-dzalimin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengulur waktu, benar-benar menunda-nunda adab bagi orang yang berbuat kezaliman. Ini kata Nabi. Ya, jadi jarang orang berbuat dolim kemudian balasannya kontan, itu jarang. Hari ini berbuat dolim, besok celaka, lusa celaka, minggu depan celaka, belum tentu. Nabi mengatakan, Innallaha la yumli lil-zalimi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengulur adab, menunda-nunda adab bagi orang yang berbuat zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflitu. Hingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk mengadabnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meloloskannya dari adabnya. Nah, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama ya dari hadis ini. Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyakiti wali-walinya, menyakiti orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memeranginya. Dan pasti akan memeranginya, tidak mungkin tidak.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seseorang itu menjadi walinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan hadisnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah Anda sebutkan itu ya, Anda kirimkan hadisnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wa ma Kemudian wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia menunaikan yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia menunaikan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sebaik-baik ketaatan, sebaik-baik amalan adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Ya, sebaik-baik amalan, sebaik-baik ketaatan adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Karena ini adalah pokok agama seorang hamba dan ini adalah tujuan utama penciptaannya. Kaum muslimat, pokok dari agama kita adalah menunaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan. Dan tujuan utama penciptaan kita adalah agar kita menunaikan kewajiban yang telah Allah bebankan. Maka tidak ada amalan yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai melebihi ketika seorang hamba itu menunaikan kewajiban-kewajibannya yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Dan bahkan menunaikan kewajiban ini adalah syarat agar amalan-amalan sunnah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat kaum muslimat. Menunaikan kewajiban adalah syarat agar amalan-amalan sunnah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain, ya, menyia-nyiakan atau menelantarkan amalan-amalan yang wajib itu menjadi sebab ya tertolaknya amalan-amalan sunnah. Ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini, eh, bagaimana tadi? Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan. Sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, la yaqbalullahu an-nawafila min mufarriti al-faraidi. Ya, sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan sunnah dari orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban. Ini ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan sunnah dari orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Allah tidak menerima ya salat sunnah dari orang yang menyia-nyiakan salat wajib. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa sunnah dari orang yang meninggalkan puasa wajib dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Kenapa Allah tidak menerima amalan sunnah bagi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban? Sebabnya adalah karena amalan sunnah itu untuk apa sih? Ya. Apa fungsi amalan sunnah? Pokok agama kita kan mengerjakan kewajiban. Tujuan utama penciptaan kita adalah mengerjakan kewajiban. Amalan sunnah itu apa memang? Apa amalan sunnah itu? Maksud dari amalan sunnah. Amalan sunnah itu, Bu, fungsinya itu ada dua. Amalan sunnah itu fungsinya ada dua. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bisa menyebutkan, Bu. Amalan sunnah itu tujuannya untuk apa, Bu? Amalan sunnah itu kira-kira disyariatkan untuk apa? Untuk menutupi yang kekurangan yang wajib, Ustaz.
Nah, itu yang pertama, barakallahu fiik. Yang kedua, yang pertama untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan-amalan yang wajib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua untuk tambahan kebaikan bagi kita. Nah, yang pertama tadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam amalan-amalan yang wajib. Karena tak seorang pun di antara kita itu yang bisa menunaikan kewajiban-kewajiban secara sempurna, nggak ada. Sholat wajib kita nggak mungkin sempurna, puasa wajib kita nggak mungkin sempurna. Nah, kemudian sedekah wajib kita tidak mungkin sempurna. Kewajiban-kewajiban itu tidak ada yang kita kerjakan dengan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Sementara kewajiban kan harus dikerjakan seutuhnya. Nah, dari mana kekurangannya ini ditutupi? Dari pahala amalan sunnah. Misalnya Bu ya, ini pendekatan matematis saja biar gampang dipahami. Ternyata sholat wajib kita itu nilainya cuma 7/10. Berarti kurangnya berapa Bu? Kurangnya 3. Dari mana ini dipenuhi? Sementara kita wajib setor 10. Yang kurang 3 lagi ini dipenuhi dari sholat-sholat sunnah. Nah, kemudian ini yang pertama. Dan ini termasuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mewajibkan suatu amalan, ya. Allah itu ketika mewajibkan suatu amalan pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan amalan sunnah yang sejenis dengannya. Itu pasti. Ada sebuah kewajiban, pasti juga ada amalan sunnah dari yang sejenis. Ketika Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita sedemikian banyaknya sholat-sholat sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita puasa-puasa sunnah dan begitu juga seterusnya. Ini keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena Allah paham, Allah mengetahui hambanya itu tidak ada yang mampu menunaikan kewajiban-kewajiban secara sempurna. Tidak ada yang mampu. Maka disediakan amalan-amalan sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan amalan wajibnya. Dan kalau ternyata masih tersisa lagi, sudah ditutupi amalan-amalan wajib dengan pahala amalan sunnah masih ada, tersisa lagi, itu tambahan kebaikan bagi kita. Untuk apa tambahan kebaikan itu? Untuk menutup dosa kita. Iya, terkait dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak ada hubungannya dengan itu tadi. Dengan apa? Dengan kewajiban kita. Masih ada ya kelebihan pahala sholat sunnah. Lebih dari untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Itu cadangan kebaikan untuk kita. Untuk menutup dosa-dosa kita yang lainnya. Dosa kepada Allah dan juga dosa kepada manusia. Nah, dosa kepada Allah, apa misalnya? Ya kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram misalnya. Melihat yang haram misalnya. Mendengar yang haram misalnya. Membicarakan yang haram misalnya. Nah ini dari mana ditutupi? Ya dari pahala amalan sunnah kita. Termasuk juga untuk kita berikan kepada orang-orang yang telah kita dolimi. Ya kan Bu? Kita mendolimi orang lain, itu nanti mereka akan menuntut kepada kita dan kita harus membayarnya. Dengan apa? Di akhirat tidak ada dinar dan dirham. Kita balas dengan apa Bu? Dengan pahala kita, kita harus memberikan sebagian pahala kebaikan kita kepada orang lain yang kita telah berbuat dolim kepadanya. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, orang yang pailit? Kemudian Nabi mengatakan, Nabi tidak menuntut jawaban dari sahabat-sahabatnya. Nabi langsung menjawab sendiri. Atau dalam sebuah riwayat para sahabat sudah berusaha untuk menjawab. Mereka mengatakan al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami itu adalah orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya aset apapun. Kemudian Nabi mengatakan innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin.
Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah seseorang yang datang pada hari kiamat nantinya. Dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada. Akan tetapi dia datang dalam keadaan telah mencela si fulan dan telah menuduh secara dusta si Alan. Wa akala mala hada wa safaka dama hada. Dia telah memakan harta si fulan dan menumpahkan darah si Alan. Wa daraba hada. Dia juga menyakiti si fulan dan si Alan. Dia bawa kebaikan iya, tapi dia juga bawa dosa yang terkait dengan hak sesama manusia. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka orang-orang yang dia dolimi itu diberi sebagian dari kebaikan-kebaikannya sesuai dengan kadar kedolimannya. Inilah pembayaran kita nantinya kepada orang yang kita telah berbuat dolim kepada mereka. Kita transfer pahala kita limpahkan pahala kita untuk mereka sesuai dengan kadar kedoliman kita kepada mereka. Naam fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, kalau habis sudah pahalanya sebelum hutang kedolimannya terlunasi seluruhnya, ukhida min khotoyahum, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang telah didoliminya, faturihat alaihi thumma turiha finnari, kemudian dosa-dosa tersebut dibebankan kepadanya dan setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini Bu ya. Jadi sebaik-baik ketaatan, sebaik-baik amalan adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Karena ini adalah ya, ini pokok agama kita dan ini adalah tujuan utama penciptaan kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima pahala amalan sunnah bagi orang yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil an-nawafili hatta uhibbahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah hambaku itu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku. Ini harusnya diberi catatan ya. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, maksudnya setelah menunaikan kewajiban-kewajiban, dengan ibadah-ibadah sunnah hingga kemudian aku mencintainya. Ini Bu, sebab seseorang itu dicintai oleh Allah. Apa Bu? Pertama, menunaikan kewajiban-kewajiban, dan kemudian yang kedua, memperbanyak amalan sunnah. Ya, seseorang itu akan mendapat kecintaan Allah. Yang pertama dia tunaikan kewajiban-kewajiban, dan yang kedua dia memperbanyak amalan sunnah. Kalau sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban itu berat untuk mendapatkan kecintaan Allah. Sebabnya kenapa Bu? Karena tidak ada seorang pun di antara kita itu yang mampu ya menunaikan kewajibannya secara sempurna. Kalau dia tidak tutupi kekurangan ya amalan wajibnya dengan amalan sunnah, maka bagaimana mungkin dia itu mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi cara untuk menjadi wali Allah, cara untuk menjadi kekasih Allah, menjadi bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban, lantas kemudian memperbanyak amalan sunnah. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-32, ya, surah Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala membagi orang-orang yang beriman itu menjadi 3 golongan. Jadi 3 golongan atau 3 derajat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna hadzal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Itu kata Allah, Bu. "Tsumma awrasna hadzal kitab." Kemudian kitab ini, Al-Qur'an ini kami wariskan. Kepada siapa? Alladzina istafaina, kepada orang-orang yang kami pilih. Min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi Bu, kita menjadi muslim, menjadi muslimat,
menjadi mukmin, menjadi mukminah, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, ini mihnatullah. Ini karunia Allah, Bu. Kita menjadi seorang muslim karena semata-mata Allah telah memilih kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, tidak. Ini murni fadlullah, ini murni mihnatullah, ini murni karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah pilih kita untuk menjadi pewaris kitabnya, pewaris Al-Qur'an, menjadi bagian orang-orang yang beriman. Bukan karena kita cerdas, tidak. Bukan karena kita hebat, tidak. Bukan karena orang tua kita, nenek moyang kita muslim juga, tidak. Tapi semata-mata fadlullah, semata-mata karunia Allah. Setelah itu, setelah mengatakan bahwasannya Allah mewariskan Al-Quran kepada siapa yang dipilihnya di antara hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faminhum dhalimun linafsih. Di antara mereka itu, di antara pewaris Al-Quran, di antara orang-orang beriman itu ada yang dhalimun linafsih, mendolimi dirinya sendiri. Dia beriman, iya, tetapi dia masih terlalu sering berbuat dosa, mencampurkan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Mukmin pendosa, ini namanya dzalimun linnafsih. Orang yang terbiasa mendolimi dirinya sendiri. Ini mukmin yang paling rendah, dzalimun linnafsih. Beriman iya, tapi dia melalaikan kewajiban-kewajiban. Bahkan dia itu melanggar larangan-larangan. Ini namanya dzalimun linafsi. Mungkin kita juga bagian dari mereka. Mungkin. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu pertengahan, Bu. Apa itu pertengahan? Pertengahan itu menunaikan kewajiban, menjauhi larangan, tapi tak semangat mengerjakan amalan-amalan sunnah. Menunaikan kewajiban iya, menjauhi larangan juga iya, tapi dia tidak bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kalau yang pertama tadi, jangankan yang sunnah, yang wajib aja sebagian dia telantarkan. Ya, yang dilarang saja sebagian dia kerjakan. Itu zalim li nafsi. Yang kedua, dia tunaikan kewajiban. Dia tinggalkan larangan, tapi dia tidak bersemangat, dia tidak bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Yang terbaik adalah yang ketiga, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam kebaikan-kebaikan. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi tadi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan setelah itu bersemangat mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang pertama itu berada di zona yang sangat berbahaya, Bu. Dzalimun linafsi itu berada pada zona yang sangat berbahaya, terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aman, Bu? Belum. Yang kedua itu belum aman. Dia tunaikan kewajiban, dia jauhi larangan, ini juga belum aman. Kalau yang pertama tadi jelas berada pada zona yang berbahaya, zona merah itu, Bu. Yang kedua ini zona apa, Bu? Zona kuning. Zona kuning. Dia tidak aman dari adab Allah. Walaupun dia sudah menunaikan kewajiban, walaupun dia sudah meninggalkan larangan. Kalau dia tidak memperbanyak amalan sunnah, dia belum dikatakan aman dari ancaman adab Allah. Dia masih berada di zona kuning. Yang berada zona hijau adalah sabiqun bil khairat. Orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, kita yang mana, Bu? Pertama, kedua, atau ketiga? Merah, hijau, atau kuning? Mau bilang kuning Pak ya? Bilang kuning aja ragu ya, Bu ya. Nah, apalagi hijau. Hijau nggak boleh lah, Bu. Itu mentazkiyah diri sendiri. Sudah, Bu, itu cara mendapatkan kecintaan Allah. Sekarang bahasan yang terakhir, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Nah, nanti dari sini kita bisa mengukur diri-diri kita sendiri. Allah melanjutkan, faida ahbabtuhu, kalau aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha. Kalau aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya.
Aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Apa maknanya, Bu? Hah? Apakah maknanya Allah itu menitis ke jasad walinya seperti paham hulu dia? Tidak. Subhanallah. Nah, apa maknanya, Bu? Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya. Dan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Apa maknanya, Bu? Ada yang pernah dengar maknanya, Bu? Hah? Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seluruh gerak-geriknya. Allah jaga pandangannya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga tangannya, Allah juga jaga kakinya. Sehingga matanya tidak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Telinganya tidak mendengar kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Tangannya tidak berbuat kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan kakinya juga tidak melangkah kecuali ke tempat yang dihalalkan oleh Allah. Ini tanda kalau seseorang itu dicintai oleh Allah. Allah jaga dirinya. Allah jaga seluruh gerak-geriknya sehingga tidak keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, Bu, masing-masing dari kita bisa ya mengukur diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya dicintai oleh Allah atau tidak? Ya kita lihat ya bagaimana dengan penglihatan kita, pendengaran kita. Apakah ya sudah dijaga seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bagaimana dengan tangan kita? Bagaimana dengan kaki kita? Apakah ya sudah dijaga seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, sejauh mana penjagaan Allah kepada kita itu adalah kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau mata kita masih melihat yang haram, telinga kita masih mendengar yang haram, ya, lisan kita masih membicarakan yang haram, tangan kita masih mengerjakan yang haram, dan kaki kita masih melangkah ke tempat yang haram, itu artinya kita belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena kita memang belum sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, dan berupaya memperbanyak amalan-amalan sunnah. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'uidannahu. Nah, jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika dia meminta perlindunganku, aku pasti melindunginya. Nah, dari sini kembali kepada pembahasan yang pertama. Maka jangan sampai kita mengganggunya, Bu. Jangan sampai kita mengganggunya. Dia diganggu, tidak lapor kepada Allah saja, Allah marah. Apalagi kalau kemudian dia mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah janji di sini. Nah, apa kata Allah? Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan beri apa yang dimintanya. Wala in isti'adani la'u'idannahu. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi dia. Nah, pasti aku lindungi dia. Kaum muslimat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sedikit yang terluput ya tentang masalah itu, balasan atas perbuatan kezaliman. Itu kan tadi sudah kita sebutkan asalnya balasannya itu diakhirkan dan tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa lama Allah Subhanahu wa taala menundanya? Ya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 40 tahun lamanya, Bu. Nah, bisa jadi 40 tahun lamanya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la taghtarra in lam tara athara danbika fi hinihi. Kata beliau, engkau jangan tertipu.
hanya karena engkau tidak melihat balasan atas perbuatan dosamu ketika engkau melakukannya. Ya, engkau jangan tertipu hanya karena engkau tidak melihat balasan atas perbuatan dosamu ketika engkau melakukannya. Kemudian ya beliau mengatakan waqad wajadta asarahu ba'da arba'ina sanatan. Karena mungkin saja engkau baru melihat balasannya 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian, Bu. Lah umur kita cuma sekitar 65 tahunnya, Bu. 65 tahun dikurang 45 dikurang 40 berapa, Bu? 25. Nah, umur 25 tahun berbuat dosa, ya. Umur 65 tahun menjelang matinya baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau ditunda selama 40 tahun. Nah, kalau kita berbuat dosa sekarang, Bu, umur udah 40 tahun, Bu, mungkin kita masih hidup umur 80 tahun. Naudzubillah. Ada sebuah asar dari seorang salaf, ya, Al-Imam Abdullah ibnu Sirrin. Suatu hari Abdullah ibnu Sirrin berkata kepada Ubaidullah ibnu Sirrin. Beliau mengatakan, inni la a'rifu dhanba alladhi humila bi alayya ad-dainu. Aku benar-benar mengetahui dosa yang menyebabkan aku pada hari ini terlilit hutang. Ya, aku benar-benar mengetahui dosaku yang menjadi sebab pada hari ini aku terlilit hutang. Apa itu? Qultu lirajulin mundu arba'ina sanatan ya muflis. Dosaku itu adalah ucapkanku 40 tahun yang lalu kepada seseorang, ya muflis. Ini dosaku 40 tahun yang lalu aku pernah berkata kepada seseorang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. 40 tahun kemudian aku tertimpa utang. Dan kemudian ketika menanggapi perkataan siapa Abdullah ibnu Sirin ini, Ubaidullah ibnu Sirri mengatakan, tahadastu bihi Aba Sulaiman ad-Darani. Kemudian apa yang diucapkan oleh Ibnu Sirin itu aku ceritakan kepada Sulaiman ad-Darani. Maka beliau mengatakan qallat dunubuhum fa'arafu min aina yu'tauna. Ya. Dosa-dosa mereka itu sedikit sehingga ketika mereka tertimpa musibah, mereka tahu asal usul dosa mereka itu dari mana. Wa kasurat dunubi wa dunubuka falan nadri min aina nu'ta. Sementara dosaku dan dosamu itu terlalu banyak sehingga ketika kita tertimpa musibah kita tidak tahu lagi dosa mana yang telah menyebabkan. Abdullah ibnu Sirin, Bu, tertimpa musibah, terlilit hutang. Dia tahu sebabnya adalah dosanya 40 tahun yang lalu. Nah, kalau kita hari ini tertimpa musibah itu karena dosa yang mana, Bu? Bisa ditelusuri, Bu? Bisa, ya, karena terlalu banyaknya dosa-dosa kita. Nah, kaum muslimat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang dipertanyakan dipersilakan. Iya, silakan. Gimana, Bu? Ah, karena maksiatnya gitu. Iya, membantu itu bukan urusan kita. Maksiat itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dosanya kepada manusia itu urusan dia kepada orang yang dia telah berbuat dolim kepadanya. Paling kita bisa menasihatinya untuk dia bertaubat. Masalah kemudian kita membantu melunasi hutangnya itu kebaikan. Itu kebaikan, ya. Tidak ada kaitannya apa sebab dari dosa mana yang telah menyebabkan dia terlilit hutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa saja yang melepaskan satu kesulitan, siapa saja yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada
hari kiamat nantinya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Dan siapa yang melepaskan kesulitan dunia dari saudaranya seagama, balasannya Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan untuknya satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Allah taala alam. Ada lagi? Waalaikumsalam. Cukup ya, kita tutup muktabi bihadzal qadar billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Muhammad Syihabuddin Al-Athari hafizahullahu taala atas waktu dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati Ustadz, orang tua Ustadz, dan juga guru-guru Ustadz. Ja'alakillahu mizani hasanatik, ahsanallahu ilaik, wa kataballahu ajrik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan jazakumullah khairan kepada akhwat wa ummahatillah yang hadir pada kajian rutin pada siang hari ini. Kemudian jazakumullah khairan kepada media partner yang telah membersamai kami pada siang hari ini. Dan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada segenap tim Musyirfah yang hadir pada siang hari ini. Semoga Allah memberkahi waktu kita semuanya dan ilmu kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kajian masih banyak kekurangan. Nakhtatim bihadza bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.